€100 lebih murah daripada harga toko. Totalnya €22.48. Halo semua, moin. Selamat datang di channel YouTube aku. Karena aku baru di YouTube, jadi perkenalkan lagi, namaku Yuli, asalku dari Lombok dan sekarang aku tinggal di Hamburg, Jerman, baru 15 bulan. Karena di sini aku lagi menjalani program Ausbildung di bidang perhotelan gitu. Oke, jadi langsung aja. Di video kali ini aku pengen sharing tentang life hack atau tips cara berhemat hidup di Jerman dengan gaji Ausbildung yang ukurannya tuh nggak begitu banyak ya dibanding dengan gaji basicnya di sini gitu. Nah, apa yang aku bagikan di sini itu berdasarkan apa yang sudah aku terapkan di kehidupanku sehari-hari sejak aku tinggal di sini. Tapi mungkin caraku ini bisa jadi akan terdengar sedikit ekstrim gitu buat sebagian orang. Tapi balik lagi mau diterima atau enggak terserah gitu ya, karena aku sadar setiap orang kan punya gaya hidup yang berbeda-beda, prinsip hidup yang berbeda-beda. Tapi setidaknya kalian tahu ada opsi atau alternatif yang banyak gitu untuk bisa berhemat sehingga bisa menabung gitu walaupun dengan gaji yang sedikit. Dan video ini aku sebenarnya buat khusus terutama buat yang masih di Indonesia yang pengen ke Jerman untuk Ausbildung, untuk au pair atau FSJ, BFD dan sebagainya, dan belum tahu gitu ya gimana ya nanti ya, cukup nggak ya gajinya, bisa nggak ya nabung ya, bisa nggak ya jalan-jalan nantinya gitu, atau ya pikiran-pikiran kayak gitu. Jadi mungkin ini cocok buat kalian gitu ya. Dan untuk teman-teman nih yang sudah ada di Jerman, yang sudah tinggal lama di Jerman dan tahu tips lain selain yang akan aku berikan ini, bisa kalian tulis di kolom komentar dan nanti aku pin komentarnya supaya yang lain juga bisa tahu gitu ya. Oke? Nah, langsung aja. Jadi tipsnya bakalan aku bagi menjadi 3 kategori yang penting ya. Ada juga nanti ekstranya gitu. Tapi yang 3 ini itu yang paling berpengaruh gitu supaya kita bisa menabung gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah kalian tuh harus pinter berbelanja bahan makanan sehari-hari yang kalian konsumsi gitu ya. Caranya gimana? Itu setiap minggu, awal minggu atau biasanya kalau aku sendiri itu setiap hari Minggu aku cek prospek mingguan jualan-jualannya supermarket di sini gitu. Apa aja yang mereka promosikan, apa aja yang mereka akan diskonkan gitu ya. Jadi setiap hari itu ada aja gitu ya. Dari segala jenis jualan mereka itu ada aja yang didiskon gitu. Mulai dari kayak berapa persen gitu, 10%, 15% sampai 50% gitu. Tapi kalau aku sendiri itu keseringan aku belanjanya itu di hari Sabtu. Ini trik ya, hari Sabtu belanja dan 1 jam sebelum tutup aku datang ke supermarketnya gitu kan. Nah, kenapa hari Sabtu? Jadi karena kan di sini hari Minggu mereka tutup. Jadi kenapa hari Sabtu? Itu karena di sini supermarket semuanya kalau hari Minggu tuh tutup. Nah, makanya daripada dibuang, mereka mendingan kasih diskon 50% gitu, jadi biar semuanya habis di hari Sabtu itu. Di video selanjutnya kalian bakalan lihat gimana aku belanja di Lidl, supermarket favorit aku. Hari ini aku mau belanja ke Lidl, hari ini hari Sabtu. Sekarang tuh hampir jam 8 malam. Jadi biasanya sebelum tutup itu diskonnya sampai 50%. Nanti kita lihat ya.
jadi ini dia hasil belanjaan aku tadi di supermarket Lidl. Bisa kalian lihat di sini udah ada tertera 50% diskon, ada patty buat burger, daging ayam, dada ayam ini maksudnya. Terus ada ayam utuh, daging sapi giling, ada makrel, kayak tongkol gitu, roti-rotian. Tapi kecuali susu sama pisang itu aku bayar harga normal, tapi di bawah 1 euro gitu. Nah, sayur-sayurannya ini walaupun nggak ada tempelan 50%-nya, di papannya itu udah tertera 50% diskon gitu, atau setengah harga. Murah. Dan ini bon belanjaan aku totalnya 22 euro 48 sen. Semua bisa dilihat di sini udah ada potongan harga 50%. Ya kecuali ini pisang sama susu tadi ya. Ini tuh udah murah banget, kalau beli harga normal itu bisa sampai 2 kali lipatnya ini aku bayar. Nah, jadi itu dia tadi caraku belanja hemat di supermarket. Dengan kata lain itu belanja last minute, belanja di hari Sabtu dan 1 jam sebelum mereka tutup. Tips yang kedua itu gimana caranya kalian berhemat saat belanja fashion, belanja pakaian, sepatu, tas, dan lain sebagainya, ataupun barang-barang apapun itu. Nah, aku merekomendasikan kalian ada aplikasi namanya eBay Kleinanzeigen. Jadi aplikasi eBay Kleinanzeigen ini sebenarnya seperti saudaranya eBay yang biasa, tapi ini aplikasinya free ya. Jadi komunikasinya antara penjual dan pembeli langsung gitu, tidak dikenakan komisi gitu kalau mau menjual barang-barang kalian gitu ya. Nah, aku sendiri tuh pakai eBay Kleinanzeigen ini tuh sering banget. Kalau aku mau beli apapun pasti cek di sana dulu gitu ya. Karena di situ tuh banyak juga aku dapat barang baru dengan harga second gitu ya. Banyak banget. Aku bisa kasih kalian di sini pakaian-pakaian aku yang aku beli second di eBay Kleinanzeigen, yang aku juga dapet yang kayak mantel gitu masih sama tag dan price listnya gitu, tapi dijual harga miring. Terus juga ya banyak deh pokoknya. Kalau aku mendingan beli yang second dengan kualitas yang bagus daripada beli baru murah tapi kualitasnya nggak yang begitu bagus ya. Maksud aku kualitas di sini tuh bagus dalam artian nggak mesti dari desainer gitu. Walaupun aku ada beberapa kali dapat sepatu boots gitu ya dari desainer dan dijual dengan harga murah dan original. Ada juga nih yang aku beli di aplikasi namanya Mädchen Flohmarkt. Ini khusus pernak-pernik cewek sih, pakaian cewek, pokoknya semua yang berhubungan dengan cewek. Ada beberapa juga aku beli barang dari situ dengan masih baru dan harganya second gitu ya. Jadi aku rekomendasikan kalian punya nanti eBay Kleinanzeigen atau Mädchen Flohmarkt. Nah, di eBay Kleinanzeigen ini juga bukan cuma jualan pakaian ya, tapi apapun kayak aku bilang tadi. Contohnya aku beli handphoneku iPhone 12, aku beli baru dari situ dengan harga 100 euro lebih murah daripada harga toko. Good deal kan ya. Nah, jadi asli handphonenya gitu ya, tapi di situ banyak orang yang jual barang yang memang mereka nggak butuhin. Misalkan mereka dapat hadiah gitu. Nah, kalau handphoneku ini itu dijual sama seorang perempuan, dia dapat hadiah dari kantornya yang dia nggak butuhkan handphonenya, jadi ya mendingan dia jual dengan harga yang lebih murah supaya cepat laku ya kan. Untungnya aku di situ gitu. Dan juga aku bukan beli handphone aja, sebelumnya aku beli juga rice cooker yang harganya 15 euro dengan harga baru sebenarnya 45 euro misalkan gitu, karena aku selalu cek ya, bandingin harga baru dengan harga secondnya, worth it nggak nih aku beli harga second segini terus dibandingin dengan harga barunya yang aktual gitu ya. Dan juga aku beli deep freezer harga 60 euro gitu ya, dan itu
itu sangat membantu aku buat deep freeze daging-daging yang aku beli di supermarket yang harganya murah gitu, kalau aku beli kebanyakan gitu ya. Jadi menurut aku it's okay gitu ya, walaupun di situ tanggalnya udah lewat, tapi kalau di deep freeze kan ininya bakterinya tidur ya, kalau di sini namanya winter gitu ya, jadi dia tidur, dia nggak bakalan menyebar gitu, jadi it's okay. Buktinya sekarang aku masih hidup gitu. Jadi ya itu eBay Kleinanzeigen dan Merchant Flohmarkt itu kalian wajib punya di sini. Aku udah lama selesai bikin videonya, tapi aku baru inget ada yang kelupaan. Jadi buat kalian yang nggak begitu suka belanja barang second, kalian bisa ke toko TK Maxx ya, TK Maxx gitu ya. Jadi contohnya kardigan yang lagi aku pakai ini aku beli di situ. Harga semua di situ harganya itu murah, masih baru. Tapi kekurangannya itu nggak banyak size ya, karena ini barang sortiran ya, jadi dari semua brand tuh disortir dan dijual lagi di TK Maxx gitu. Jadi apa yang dipajang di situ itu yang mereka punya, nggak ada size lebih gitu ya. Tips kategori ketiga itu gimana caranya supaya kalian bisa hemat saat mau jajan di luar. Ada namanya aplikasi Too Good To Go ya, Too Good To Go. Jadi kalau diartikan itu Too Good To Go, terlalu bagus untuk dibuang gitu. Jadi aplikasi ini khusus sebenarnya buat last minute sih sebenarnya, dan bukan cuma buat jajan aja, tapi buat supermarket juga banyak, restoran gitu ya. Kalau aku pribadi tuh sering pakai buat jajan pizza misalkan, atau sandwich kayak di Subway gitu. Terus juga buat beli sayuran organik di toko sayur organik gitu ya, kayak di video yang sebentar lagi kalian lihat gimana aku belanja di toko sayur organik dengan aplikasi ini gitu. Harganya itu jauh lebih murah dari harga normalnya, karena kenapa mereka jualnya itu kayak last minute gitu loh, jadi sebelum mereka tutup, jadi banyak ininya dikasih diskonnya daripada dibuang gitu kan. Tapi menurut aku ini tuh masih sangat layak untuk dimakan dan masih enak, karena aku sering lumayan pakai aplikasi ini. Dan juga bukan cuman itu ya, dulu ya sebelum corona itu aku beberapa kali pakai buat beli breakfast di hotel yang buffet. Itu kayak sekitar jam 10:30 itu boleh datang dan bayar cuman €3.50 untuk semua makanan yang ada di buffet. Itu bisa kita ambil dengan dikasih kayak satu box dari mereka kayak gitu, dan itu kan menurut aku fair banget dan good deal gitu ya. Jadi coba kalian lihat video yang berikutnya ini, gimana aku belanja di toko bio sayuran. Nah sekarang aku mau pick up surprise bag yang aku pesen. Ini isinya tuh sayuran sama buah-buahan sih, tapi kita belum tahu apa isinya, yang jelas sayuran sama buah-buahan aja. Nah aku udah pesen tadi pas di bus. Harganya €4.50. Nanti kita lihat ya apa isinya. Jadi itu tempatnya nggak jauh dari tempat tinggalku. Ada pakaian. Dan tips ekstra yang bakalan aku kasih ke kalian itu gimana kalian berhemat untuk dapet tiket pesawat buat liburan atau hotel, atau bahkan buat cruising pakai kapal pesiar. Itu nanti semua link aplikasinya bakalan aku taruh di description. Nama aplikasinya itu ada Urlaubpiraten. Itu banyak kalian bisa temuin tiket
dengan harga yang bagus, penginapan atau hotel macam-macam di situ. Terus juga ada namanya satu lagi My Deals, itu bukan cuman buat liburan aja sih, kayak elektronik juga banyak di situ, kursus juga aku sering dapat kursus gratis dari My Deals, tinggal aku download, kayak kursusnya kayak video gitu loh, kayak mentoring gitu. Dan juga buat cruising namanya Ihoy. Jadi ya nanti semua bakalan aku taruh di deskripsi, oke? Nah, buat kalian yang juga punya tips lain yang sudah tinggal di Jerman, sekali lagi please tulis di komentar, bakalan aku pin, dan biar nanti yang lain juga tahu gitu ya. Jadi itu dia tips dari aku, semoga bisa kalian terima. Kalau aku pribadi sih mendingan hidupku yang sehari-hari itu basic, biasa-biasa aja, tapi aku bisa menabung buat masa depan dan juga buat hal yang lebih penting gitu, karena aku pribadi lebih memprioritaskan hal-hal yang membuat aku senangnya itu lebih awet gitu, seperti bayar buat traveling atau liburan gitu. Dan ya itu aja. Jangan lupa komentar, like juga ya, dan subscribe kalau kalian suka sama channel aku. Dan ya itu aja di video kali ini. Makasih ya buat nonton. Cheers.